Orang bilang, pernikahan adalah istana bagi seorang wanita. Tapi bagi sebagian dari kita, istana itu bisa berubah menjadi penjara tanpa jeruji hanya dalam waktu 1 malam. Namaku Sinta. Kemarin malam, pipiku mati rasa setelah tangan pria yang paling aku cintai mendarat 7 kali di wajahku. Alasannya? Hanya karena di atas meja makan, tidak ada nasi. Kemarin malam adalah malam yang sangat panjang bagiku. Pipiku masih terasa perih. Rasa sakitnya menjalar sampai ke belakang kepala. Tangan laki-laki yang paling ku hormati mendarat 7 kali di wajahku. Alasannya sangat sederhana. Di atas meja makan rumah kami tidak ada nasi dan lauk pauk. Laki-laki itu adalah suamiku sendiri. Namanya Mas Danang. Dulu semuanya tidak seperti ini. Pernikahan kami berawal dari niat yang baik. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah Rungkut, Kota Surabaya. Rumah itu tidak besar. Hanya ada 2 kamar tidur dan 1 ruang depan yang menyatu dengan dapur. Mas Danang dulunya adalah pria yang sangat penyabar. Dia bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah pabrik sepatu. Gajinya tidak besar. Uang yang dia bawa pulang setiap bulan seringkali hanya cukup untuk makan 2 minggu. Sisa hari dalam bulan itu kami harus berhemat mati-matian. Aku mengerti kondisi keuangan kami. Sebagai istri, aku tidak ingin membebani Mas Danang. Dulu aku bekerja sebagai petugas administrasi di sebuah kantor distributor alat tulis di Sidoarjo. Namun Mas Danang memintaku berhenti bekerja setelah kami menikah. Mas Danang bilang dia ingin aku fokus mengurus rumah. Dia berjanji akan bertanggung jawab penuh menafkahiku. Demi menghargai permintaan suamiku, aku menuruti kata-katanya. Aku menyerahkan surat pengunduran diri ke atasanku. Setelah berhenti bekerja, hari-hariku sepenuhnya dihabiskan di rumah kontrakan kami di Surabaya. Aku bangun setiap jam 4 pagi. Aku menyiapkan air hangat untuk Mas Danang mandi. Aku menyetrika kemeja kerjanya sampai tidak ada lipatan yang kusut. Aku memasak sarapan sederhana. Biasanya hanya nasi goreng kecap atau telur dadar. Mas Danang selalu memakan masakanku dalam porsi yang banyak. Dia sering mengusap kepalaku dan mengucapkan terima kasih sebelum berangkat kerja naik sepeda motor tuanya. Waktu itu hidup kami memang serba terbatas. Namun aku merasa tenang. Mas Danang tidak pernah menuntut hal yang berlebihan. Jika aku hanya memasak sayur bayam dan tempe goreng, dia tetap makan tanpa banyak bicara. Dia tahu persis berapa uang belanja yang dia berikan padaku. Karena uang belanja dari Mas Danang sangat terbatas, aku harus memutar otak agar kami bisa bertahan hidup. Aku memutuskan untuk membuka usaha kecil dari dapur rumah. Aku mulai menerima pesanan kue kering dan nasi kotak dari orang-orang di sekitar lingkungan kami. Awalnya hanya 1 atau 2 pesanan. Lama-kelamaan pesananku mulai bertambah. Uang hasil jualan itu aku gunakan untuk menutupi kekurangan uang belanja harian. Aku tidak pernah meminta uang tambahan kepada Mas Danang. Aku tahu dia sudah bekerja keras dari pagi sampai sore. Setiap malam saat Mas Danang pulang kerja, aku selalu menyambutnya di depan pintu. Aku membawakan tas kerjanya. Aku membuatkan teh manis hangat untuknya. Kami sering duduk berdua di teras rumah kontrakan kami. Kami membicarakan banyak hal. Mas Danang sering bercerita tentang teman-teman pabriknya. Dia juga bercerita tentang atasan pabriknya yang sangat tegas. Aku selalu mendengarkan cerita suamiku dengan sangat teliti. Aku memberikan dukungan penuh padanya. Aku selalu berkata bahwa suatu saat nanti kerja kerasnya pasti akan membuahkan hasil. Doaku sepertinya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah suamiku mendapat kabar baik. 3 tahun setelah kami menikah, pabrik tempat Mas Danang bekerja membuka cabang baru di kawasan industri Kabupaten Gresik. Mas Danang dipromosikan menjadi manajer produksi di pabrik cabang baru tersebut. Gajinya naik sangat tinggi. Fasilitas yang dia dapatkan juga bertambah. Kami bahkan bisa membeli sebuah mobil keluarga secara mengangsur.
Kami juga pindah ke rumah kontrakan yang sedikit lebih besar di daerah Wonokromo, Surabaya. Awalnya aku sangat bersyukur dengan perubahan hidup kami. Aku mengira hidup kami akan menjadi lebih tenang. Namun dugaanku salah besar. Jabatan ternyata bisa mengubah sifat asli seseorang. Sejak menjadi manajer, Mas Danang mulai berubah. Dia menjadi orang yang sangat sibuk. Jam kerjanya menjadi tidak jelas. Kadang dia pulang jam 8 malam. Kadang dia baru sampai rumah jam 11 malam. Alasan yang selalu dia berikan adalah urusan pekerjaan. Dia sering mengatakan harus rapat dengan atasan atau bertemu pelanggan penting. Aku berusaha mengerti. Aku percaya bahwa suamiku bekerja keras demi keluarga kami. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri dengan sangat patuh. Aku tetap bangun pagi. Aku tetap menyiapkan semua keperluan Mas Danang. Aku juga tetap mengurus pesanan nasi kotakku. Namun kebaikanku mulai tidak dihargai. Sikap Mas Danang menjadi sangat dingin kepadaku. Dia jarang mengajakku mengobrol lagi. Setiap kali pulang kerja dia langsung masuk kamar mandi lalu duduk di depan televisi sambil memegang telepon genggamnya. Kalau aku mengajak bicara dia hanya menjawab dengan 1 atau 2 kata. Tatapan matanya tidak lagi menghargai diriku. Pernah suatu hari tetangga kami yang bernama Ibu Ratna sakit parah. Ibu Ratna sampai harus dirawat di ruang ICU di rumah sakit umum daerah. Aku antri berjam-jam di lorong rumah sakit untuk bisa menjenguk Ibu Ratna pada sore hari. Karena aku lama berada di rumah sakit aku sampai di rumah menjelang malam. Aku lupa membuatkan kopi untuk Mas Danang yang baru pulang kerja. Mas Danang sangat marah besar. "Kamu ini istri macam apa, Sinta? Suamimu pulang kerja malah tidak ada kopi di meja. Untuk apa kamu repot mengurus orang lain yang sakit? Urus saja suamimu ini. Jangan bertingkah aneh-aneh kamu," bentak Mas Danang malam itu. Aku hanya terdiam menunduk. Aku sangat sedih mendengar ucapannya. Aku segera berlari ke dapur untuk membuatkan kopi hitam kesukaannya. Namun setelah kopi itu selesai dibuat, Mas Danang menolak meminumnya. Dia malah membuang kopi itu ke tempat cuci piring. Puncak perubahan sikapnya juga terlihat pada urusan makanan. Dulu Mas Danang tidak pernah memprotes masakanku. Sekarang dia menjadi sangat penuntut. Jika aku memasak makanan yang tidak dia sukai, dia akan menolak makan. Dia sering membandingkan masakanku dengan makanan restoran tempat dia biasa mengadakan rapat. Suatu hari aku memasak soto ayam kesukaannya. Aku sengaja pergi ke pasar tradisional Wonokromo sejak subuh untuk membeli daging ayam segar. Aku memasak soto itu dengan sangat hati-hati. Saat Mas Danang pulang, aku langsung menghidangkan soto itu di meja makan. Mas Danang mencicipi kuahnya 1 sendok. Tiba-tiba dia meletakkan sendoknya dengan sangat kasar sampai menimbulkan bunyi keras. Mas Danang bilang kuah soto buatanku terlalu asin. Dia bilang rasanya sangat buruk. Padahal aku sudah mencicipinya berulang kali dan rasanya sangat pas. Tanpa banyak bicara Mas Danang berdiri dari kursi makan. Dia mengambil kunci mobil dan pergi keluar rumah. Dia mengatakan lebih baik makan di warung daripada memakan masakanku. Malam itu aku menangis sendirian di dapur sambil memandangi mangkuk soto yang masih penuh. Hatiku terasa sangat hancur. Kejadian seperti itu mulai menjadi hal biasa di rumah kami. Mas Danang menjadi sangat mudah marah. Hal-hal kecil bisa memancing emosinya dengan cepat. Kalau ke mejanya ada sedikit lipatan yang tidak rapi, dia akan memarahi diriku habis-habisan. Kalau aku lupa menaruh handuk kering di kamar mandi, dia akan mendiamkanku seharian penuh. Aku merasa sangat tertekan setiap kali berada di dekat suamiku. Aku harus sangat berhati-hati dalam bertindak dan berbicara setiap harinya. Aku sangat takut salah sedikit saja akan membuat dia marah. Aku sering bertanya dalam hati, apa salahku sampai perlakuan suamiku berubah total? Aku selalu menjaga kebersihan rumah. Aku memastikan rumah selalu bersih setiap saat. Semua keperluan Mas Danang tidak pernah aku lupakan.
Aku tetap diam dan menahan semua perasaanku dalam hati. Aku terus berdoa memohon kepada Allah agar suamiku bisa kembali seperti semula. Aku bertahan hidup dengan rutinitas yang menekan ini setiap hari. Aku menahan segala amarahnya karena aku yakin pernikahan adalah tentang bersabar seumur hidup. Aku berpikir bahwa ini hanya sementara waktu. Aku berpikir mungkin pekerjaannya sebagai manajer memang sangat berat di pabrik. Aku terus memaklumi emosinya. Namun rasa maklumku itu ternyata tidak berujung baik. Kesabaranku justru dimanfaatkan olehnya. Diamku dianggap sebagai kelemahan oleh Mas Danang. Mas Danang merasa dia berkuasa penuh atas diriku. Dia merasa karena dia mencari uang dalam jumlah besar, dia bebas memperlakukanku sesuka hatinya. Dia lupa bahwa selama bertahun-tahun saat gajinya masih sangat kecil aku yang ikut bekerja keras di dapur membantu ekonomi rumah tangga kami. Sampai akhirnya hari kelam itu tiba. Hari di mana semua pertahananku benar-benar runtuh. Hari itu diawali dengan kondisi tubuhku yang sangat lemah namun aku tetap memaksakan diri bekerja membuat pesanan nasi kotak. Tubuhku sudah memberikan sinyal bahwa aku harus istirahat. Aku mengalami demam yang sangat tinggi. Kepalaku terasa sangat sakit sampai rasanya ingin pecah. Namun pada hari itu ada pesanan 50 nasi kotak untuk acara arisan ibu-ibu di perumahan sebelah. Aku tidak mungkin membatalkan pesanan itu secara mendadak. Pelanggan pasti akan sangat kecewa. Aku memaksa diriku berdiri di depan kompor dari pagi sampai sore hari. Aku memasak ayam bakar dan sayur tumis sendirian tanpa bantuan siapapun. Keringat dingin terus mengalir dari dahiku. Badanku gemetar karena menahan sakit demam. Setelah semua nasi kotak selesai dikemas, kurir langgananku datang mengambil pesanan tersebut. Waktu itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dapurku sangat berantakan. Panci kotor menumpuk di tempat cuci piring. Lantai dapur basah dan kotor. Aku mulai membersihkan dapur perlahan-lahan. Aku menyapu dan mengepel lantai dapur sampai bersih. Setelah selesai, aku benar-benar kehabisan tenaga. Tubuhku terasa sangat lemas. Napasku terasa berat. Aku belum sempat memasak untuk makan malam Mas Danang sama sekali. Aku berniat istirahat sebentar saja sambil duduk di lantai bersandar pada lemari pendingin. Aku memejamkan mata sejenak. Aku berencana hanya tidur selama 10 menit lalu bangun lagi untuk menanak nasi. Namun rasa sakit dan kelelahan menundukkan tubuhku. Tanpa aku sadari aku tertidur sangat pulas di lantai dapur yang dingin. Tidurku sangat lelap karena suhu tubuhku yang tinggi. Aku tidak mendengar suara kendaraan masuk ke halaman rumah. Aku juga tidak mendengar suara langkah kaki masuk ke ruang depan. Aku baru tersentak bangun saat mendengar suara pintu kayu dibanting dengan sangat keras. Aku membuka mata dengan panik. Aku melihat jam di dinding dapur. Jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Itu adalah waktu Mas Danang pulang dari pabrik. Aku terkejut bukan kepalang. Aku berusaha berdiri, namun kepalaku terasa berputar kencang. Aku berjalan sambil berpegangan pada dinding rumah menuju ruang makan. Di sana Mas Danang sudah berdiri menatap meja makan yang sepenuhnya kosong. Tidak ada nasi, tidak ada lauk, tidak ada air minum. Wajah Mas Danang memerah padam. Matanya menatap tajam ke arahku seperti sedang melihat musuh. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal kuat-kuat di samping badannya. Aku menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokanku. Aku tahu badai besar akan segera datang di rumah ini. Namun aku masih berharap dia akan mendengarkan penjelasanku tentang kondisiku yang sedang sakit parah hari ini. Aku berdiri mematung di ambang pintu pemisah antara dapur dan ruang makan. Jarakku dengan Mas Danang hanya sekitar 2 meter. Namun jarak itu terasa sangat jauh. Mas Danang masih berdiri kaku. Matanya menatap tajam ke arah meja makan yang kosong melompong. Tidak ada satu piring pun di sana. Tidak ada gelas berisi air minum. Semuanya kosong. Suhu tubuhku masih sangat tinggi. Kepalaku terasa berdenyut-denyut hebat.
Aku mencoba mengumpulkan sisa tenaga untuk berbicara. Aku memaksakan diri membuka mulutku yang terasa sangat kering. Mas Danang sudah pulang. Maafkan aku, Mas. Hari ini aku belum sempat menanak nasi. Ucapku dengan suara yang sangat pelan dan bergetar. Mas Danang menoleh ke arahku dengan gerakan yang sangat cepat. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Urat-urat di lehernya terlihat sangat jelas. Napasnya terdengar berat dan memburu. Kamu bilang apa, Sinta? Kamu belum memasak nasi. Lalu kamu seharian ini melakukan apa saja di rumah? Kamu hanya tidur-tiduran saja, teriak Mas Danang dengan suara yang sangat keras. Suaranya menggema di seluruh sudut rumah kontrakan kami di daerah Wonokromo. Aku sangat terkejut mendengar teriakannya. Badanku semakin gemetar. Aku mencoba melangkah mendekat untuk menjelaskan kondisiku. Bukan begitu, Mas. Hari ini aku sakit demam. Badanku sangat panas sejak pagi. Tapi aku harus menyelesaikan pesanan 50 kotak nasi dari pelanggan. Aku baru selesai sore tadi. Setelah itu aku berniat istirahat 10 menit di lantai dapur tapi aku malah tertidur pulas. Jawabku berusaha memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun Mas Danang sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasanku. Dia malah berjalan mendekatiku dengan langkah yang berat. Matanya melotot tajam. Alasan. Kamu selalu banyak alasan, Sinta. Suamimu pulang kerja lelah mencari uang untukmu, tapi kamu malah sibuk mengurus pesanan nasi kotakmu itu. Kamu pikir uang dari nasi kotakmu itu bisa membeli rumah ini. Kamu tidak menghargai suamimu sama sekali. Bentaknya lagi tepat di depan wajahku. Air mataku mulai menetes. Aku tidak bermaksud tidak menghargai suamiku. Aku hanya berusaha membantu keuangan keluarga. Aku juga sedang sakit parah. Aku sedang sakit, Mas. Kepalaku pusing sekali. Aku minta maaf, kataku sambil menundukkan kepala. Aku tidak berani menatap matanya yang sedang diliputi amarah. Orang sakit tidak mungkin bisa memasak 50 kotak nasi, Sinta. Kamu sengaja melawan perintahku. Kamu sengaja membuatku kelaparan, ucap Mas Danang dengan nada yang semakin meninggi. Tiba-tiba tanpa aku duga sebelumnya tangan kanan Mas Danang terangkat ke atas. Sebelum aku sempat menghindar sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi kiriku. Plak. Suara tamparan itu terdengar sangat keras. Kepalaku langsung terlempar ke samping kanan. Rasa panas dan perih langsung menjalar di seluruh pipi kiriku. Aku sangat terkejut. Mataku membelalak lebar. Selama bertahun-tahun menikah, Mas Danang belum pernah memukulku satu kali pun. Ini adalah kali pertama dia menggunakan kekerasan fisik kepadaku. Aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku yang memang sedang lemah langsung terjatuh ke lantai ruang makan. Lututku membentur ubin lantai dengan keras. Aku memegang pipi kiriku yang terasa sangat panas. Aku menatap Mas Danang dengan perasaan tidak percaya. Mas. Kenapa kamu memukulku? Tanyaku dengan suara menangis. Pertanyaanku bukannya membuat Mas Danang sadar. Pertanyaanku justru membuat amarahnya semakin memuncak. Dia menunduk menatapku yang sedang duduk di lantai. Kamu masih berani bertanya? Istri pemalas sepertimu memang harus diberi pelajaran. Biar kamu tahu tugas utamamu adalah melayani suamimu bukan mengurus pesanan kotak nasimu itu, teriaknya lagi. Setelah mengucapkan kalimat itu, Mas Danang kembali melayangkan tangannya. Kali ini dia menampar pipi kananku dengan sangat keras. Plak. Tamparan kedua ini terasa lebih menyakitkan dari yang pertama. Aku merasakan telingaku langsung berdengung keras. Pandanganku mulai menjadi buram. Belum sempat aku bernapas, Mas Danang kembali menamparku secara beruntun. Plak. 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 Plak, plak. Total ada 7 tamparan keras yang mendarat di wajahku malam itu. Tamparan terakhir membuat sudut bibirku robek. Aku merasakan rasa asin darah di dalam mulutku. Darah segar menetes dari sudut bibir kananku jatuh ke atas bajuku. Wajahku terasa sangat panas seperti diletakkan di atas api.
Seluruh bagian wajahku mati rasa. Aku diam membeku. Aku tidak berteriak sama sekali. Aku tidak melawan. Aku tidak berusaha membalas pukulannya. Aku hanya duduk diam di lantai sambil menutupi kepalaku dengan kedua tanganku. Aku diam bukan karena aku tidak merasakan sakit. Aku diam karena aku sangat takut. Jika aku melawan, aku khawatir Mas Danang akan melakukan tindakan yang lebih buruk lagi kepadaku. Aku juga malu jika tetangga kami mendengar keributan ini. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang masalah rumah tanggaku. Mas Danang berdiri dengan napas terengah-engah setelah menamparku 7 kali. Dia memandangiku yang meringkuk di lantai dengan tatapan sangat sinis. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan terlihat di matanya. Itu hukuman untuk istri yang tidak tahu diri sepertimu. Aku akan makan di luar. Jangan tunggu aku pulang, kata Mas Danang dengan nada suara yang sangat dingin. Mas Danang kemudian berbalik arah. Dia berjalan menuju pintu depan rumah. Dia membuka pintu dengan kasar dan membantingnya kembali dengan tenaga penuh. Beberapa detik kemudian aku mendengar suara mesin mobil dinyalakan. Mobil itu melaju meninggalkan halaman rumah kontrakan kami. Suara mesin mobil itu semakin lama semakin menjauh. Tinggallah aku sendirian di ruang makan yang sepi. Suasana rumah menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan suara tangisku sendiri. Aku menangis sejadi-jadinya. Tubuhku terasa sangat sakit. Aku berusaha bangkit dari lantai dengan susah payah. Kakiku terasa sangat lemas dan tidak bertenaga. Aku berjalan merambat memegangi kursi makan dan pinggiran meja. Aku menuju ke tempat cuci piring di dapur untuk membersihkan luka di wajahku. Aku menyalakan keran air. Aku membasuh wajahku secara perlahan-lahan. Air menyentuh luka robek di sudut bibirku dan membuatku menahan rasa perih. Saat aku menatap cermin kecil di dinding dapur, aku sangat terkejut melihat pantulan wajahku sendiri. Pipi kiriku dan pipi kananku memerah dan mulai membengkak. Ada bekas memerah yang sangat jelas di kulit wajahku. Sudut bibirku membiru dan sedikit membengkak. Mataku bengkak karena terlalu banyak menangis. Setelah membersihkan sisa darah, aku berjalan menuju kamarku. Aku mengambil kotak obat dari dalam lemari pakaian. Aku mengambil obat penurun panas dan meminumnya dengan segelas air putih. Aku berharap obat itu bisa menurunkan suhu tubuhku yang masih sangat panas. Setelah itu aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Aku menatap langit-langit kamar yang berwarna putih. Pikiranku mengingat kembali kejadian tadi. Mas Danang yang dulu selalu bersikap lembut kepadaku sekarang memukulku sampai separah ini. Malam itu terasa sangat panjang bagiku. Aku tidak bisa memejamkan mataku sama sekali. Setiap kali aku mencoba tidur, rasa perih di wajahku membuatku terbangun. Telingaku juga masih terus berdengung akibat tamparan yang sangat keras itu. Aku hanya bisa berbaring memiringkan tubuhku menahan rasa sakit. Sekitar jam 12 malam aku mendengar suara mobil Mas Danang kembali ke rumah. Aku langsung memejamkan mata rapat-rapat. Aku berpura-pura tidur. Aku mendengar suara langkah kakinya masuk ke dalam kamar. Dia tidak menyalakan lampu kamar. Dia langsung berbaring di sebelahku dengan posisi membelakangi diriku. Dia langsung mendengkur dalam waktu singkat. Aku menahan napasku. Rasa takutku masih sangat besar. Aku takut dia akan terbangun dan memukulku lagi. Sisa malam itu aku habiskan dengan menangis dalam diam. Aku menangis tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Air mataku membasahi bantal. Aku terus berdoa kepada Allah di dalam hatiku. Aku memohon agar Allah memberikanku jalan keluar dari semua masalah ini. Aku tidak tahu apakah aku sanggup bertahan lebih lama lagi. Namun aku masih terus berpikir, apakah aku yang memang salah karena telat memasak hari ini? Aku sangat bingung. Aku hanya menunggu pagi datang dengan perasaan takut yang sangat luar biasa. Saat pagi mulai datang, aku memaksakan diri untuk bangun. Aku menahan rasa perih di wajahku.
Aku tahu aku harus tetap menjalankan tugasku dengan baik agar Mas Danang tidak marah lagi di pagi hari. Aku berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Aku mulai menyalakan kompor dan memasak air panas. Aku sama sekali tidak tahu bahwa pagi ini akan ada sebuah kunjungan mendadak yang akan mengubah semuanya. Sebuah kejadian yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Pagi itu udara kota Surabaya terasa sangat dingin karena sisa hujan semalam. Aku memaksakan diri berdiri di depan kompor dapur. Aku menanak nasi dan membuat nasi goreng ikan asin. Ini adalah makanan kesukaan Mas Danang. Aku sangat berharap nasi goreng buatanku ini bisa meredakan amarah suamiku pagi ini. Aku tidak ingin ada pertengkaran lagi. Sambil memasak aku menahan rasa perih yang luar biasa di wajahku. Aku mengambil cermin kecil yang biasa aku letakkan di dekat rak piring. Saat aku melihat pantulan wajahku di cermin, aku ingin menangis lagi. Lebam di pipi kiri dan kananku semakin terlihat jelas. Warnanya berubah menjadi ungu kebiruan. Sudut bibir kananku juga semakin membengkak dan terasa kaku saat aku mencoba membuka mulut. Aku menjadi sangat panik. Bagaimana jika ada tetangga yang melihat kondisiku seperti ini? Bagaimana jika Mas Danang semakin marah melihat wajahku yang bengkak ini? Aku harus memutar otak mencari cara agar lebam ini tidak terlihat oleh suamiku sendiri. Aku masuk ke dalam kamar mandi dengan langkah terburu-buru. Aku mencari masker kain berwarna hitam yang biasa aku pakai saat keluar rumah. Aku memakai masker kain itu untuk menutupi separuh wajahku mulai dari hidung sampai ke dagu. Walaupun wajahku terasa sangat sakit, aku memaksakan diri mengambil bedak. Aku menaburkan sedikit bedak di area sekitar mataku agar tidak terlihat terlalu merah sehabis menangis semalaman. Sekitar jam 6 pagi Mas Danang keluar dari kamar tidur. Dia sudah memakai kemeja kerja yang rapi. Aroma minyak wanginya tercium sampai ke dapur. Dia berjalan menuju meja makan dengan langkah tegap. Dia sama sekali tidak menoleh ke arahku. Dia duduk di kursi kayu dan langsung menarik piring berisi nasi goreng yang sudah aku siapkan. Mas Danang, nasi gorengnya sudah siap. Teh hangatnya juga sudah aku buatkan. Silakan dimakan, kataku pelan. Suaraku masih terdengar serak. Aku menjaga jarak sekitar 2 meter darinya. Aku berdiri di dekat tembok. Aku sangat takut dia akan tiba-tiba marah dan memukulku lagi. Mas Danang sama sekali tidak menjawab ucapanku. Dia mengambil sendok dan memakan nasi goreng itu dengan sangat cepat. Wajahnya sangat datar. Matanya hanya tertuju pada makanan di piringnya. Suasana di ruang makan rumah kontrakan kami sangat canggung dan tegang. Aku hanya berdiri diam menundukkan kepala. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah. Ketukannya terdengar cukup keras dan dilakukan berkali-kali. Tok, tok, tok. Sinta, buka pintu depan itu. Cepat. Pagi-pagi sudah ada yang bertamu mengganggu orang sarapan saja. Perintah Mas Danang dengan nada membentak. Dia meletakkan sendoknya dengan kasar. Aku sangat terkejut mendengar bentakannya. Jantungku langsung berdebar kencang. Siapa yang bertamu sepagi ini? Biasanya tidak ada tetangga di daerah Wonokromo ini yang bertamu jam 6 pagi. Aku berjalan tergesa-gesa menuju pintu depan. Kakiku masih terasa sangat ngilu saat digunakan untuk melangkah cepat. Saat aku membuka pintu kayu rumah kontrakan kami, aku sangat terkejut bukan main. Napasku seolah terhenti sejenak. Di depan pintu rumah berdiri ibu mertuaku. Ibunda dari Mas Danang. Beliau datang jauh-jauh dari Sidoarjo pagi-pagi sekali. Beliau berdiri membawa sebuah rantang makanan tingkat 3 yang terbuat dari bahan logam tahan karat. Ibu kok pagi-pagi sekali sudah sampai di rumah kami? Tanyaku dengan suara bergetar dan kaget. Aku langsung menunduk dan mencium punggung tangan ibu mertuaku. Iya Sinta. Ibu kebetulan ada urusan mau pergi berbelanja ke pasar besar di dekat stasiun Wonokromo. Jadi ibu mampir ke rumah kalian sekalian membawakan masakan kesukaan Danang. Loh, kamu kenapa pakai masker hitam di dalam rumah begini Sinta?
Kamu sedang sakit? Tanya ibu mertuaku dengan nada heran. Mata beliau menatap wajahku dengan pandangan menyelidik yang sangat tajam. Aku sangat panik mendapat pertanyaan mendadak itu. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Keringat dingin langsung mengucur deras dari dahiku membasahi pelipisku. Aku harus mencari alasan yang masuk akal secepat mungkin. Aku sama sekali tidak ingin ibu mertuaku tahu bahwa anak laki-laki kebanggaannya baru saja memukul dan menyiksa diriku tadi malam. Iya ibu. Aku sedang sakit flu berat dari kemarin. Badanku juga agak demam. Aku sangat takut menularkan penyakit flu ini ke Mas Danang. Makanya aku pakai masker di dalam rumah. Jawabku berbohong untuk menutupi kejadian sebenarnya. Aku berusaha keras membuat suaraku senormal mungkin agar beliau tidak curiga. Oh, begitu ceritanya. Ya sudah. Mari kita masuk ke dalam. Ibu mau melihat Danang. Dia pasti sudah bangun dan bersiap-siap berangkat kerja, kata ibu mertuaku sambil melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Aku berjalan mengikuti ibu mertuaku dari belakang. Pikiranku menjadi sangat kacau balau. Aku sangat takut rahasia kekerasan rumah tangga tadi malam terbongkar pagi ini. Selama ini ibu mertuaku sangat membanggakan Mas Danang di depan semua kerabat. Beliau selalu mengatakan bahwa Mas Danang adalah anak laki-laki yang paling baik sopan dan paling bertanggung jawab menafkahi keluarga. Jika ibu mertuaku tahu kejadian yang sebenarnya, aku sangat takut beliau justru akan menyalahkan diriku. Orang tua pada umumnya pasti akan selalu membela anak kandungnya sendiri dalam keadaan apapun. Aku yakin posisiku akan semakin terpojok. Ibu mertuaku berjalan langsung menuju ruang makan. Mas Danang yang sedang mengunyah nasi goreng langsung berdiri terkejut melihat kedatangan ibunya secara tiba-tiba. Loh ibu, kenapa ibu tidak memberikan kabar dulu kalau mau datang menjenguk kami? Tanya Mas Danang sambil berjalan mendekat lalu mencium tangan ibunya dengan sangat hormat. Wajah Mas Danang yang tadinya sangat tegang dan penuh amarah kepadaku tiba-tiba berubah total menjadi sangat ramah dan ceria. Senyumnya mengembang lebar. Dia memang sangat pandai menutupi sifat aslinya dan bersandiwara di depan ibunya sendiri. Ibu sengaja mampir Danang. Ibu ingin memberi kejutan. Ini ibu bawakan lauk pauk segar untuk kalian berdua makan siang nanti. Sinta, ini tolong kamu pindahkan sayur dan lauk pauknya ke mangkuk dan piringnya. Perintah ibu mertuaku sambil menyodorkan rantang makanan logam itu kepadaku. Aku mengangguk patuh. Aku menerima rantang makanan itu dengan kedua tanganku. Namun saat aku mengambil rantang itu, kedua tanganku bergetar hebat. Rantang itu terasa sedikit berat. Karena tenagaku belum pulih sepenuhnya dari sakit demam dan siksaan, semalam aku merasa kesulitan memegang pegangan rantang tersebut. Hati-hati memegangnya Sinta. Kamu ini disuruh memegang rantang saja, tangannya gemetaran begitu. Badanmu sangat lemah, tegur ibu mertuaku. Mata beliau terus memperhatikan gerak-gerik tanganku. Aku segera membawa rantang itu menjauh menuju meja dapur. Aku membelakangi mereka berdua yang sedang berdiri di ruang makan. Aku mulai membuka satu persatu penutup susunan rantang tersebut. Di dalamnya ada sayur lodeh nangka muda dan ayam kampung goreng bumbu kuning kesukaan suamiku. Aromanya sangat harum menyerbak di udara dapur. Namun perutku sama sekali tidak merasa lapar. Rasa cemas dan takut lebih mendominasi seluruh perasaanku saat ini. Di ruang makan, Mas Danang dan ibunya kembali duduk santai dan mulai mengobrol ringan. Mas Danang bercerita panjang lebar tentang kesibukan pekerjaannya di pabrik. Dia bercerita dengan nada suara yang sangat percaya diri dan bangga. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang laki-laki kejam yang baru saja menampar wajah istrinya berulang kali beberapa jam yang lalu. Aku mendengar semua obrolan palsu mereka dari arah dapur sambil menahan rasa sakit di hatiku. Aku mengambil 2 buah mangkuk kaca dan sebuah piring lebar. Aku memindahkan makanan dari dalam rantang dengan sangat berhati-hati agar tidak tumpah berantakan. Tiba-tiba tanpa aku sadari suara langkah kaki mendekat ke arahku. Ibu mertuaku ternyata sudah berjalan menyusulku dan sekarang berdiri tepat di belakang punggungku. Sinta.
Kamu yakin kamu cuma sakit flu biasa? Kenapa punggung dan badanmu kelihatan sangat kurus dan berdiri sangat lemas begitu? Coba ibu lihat wajahmu dengan jelas, kata ibu mertuaku secara tiba-tiba mengagetkanku. Aku sangat terkejut sampai sendok sayur di tanganku hampir saja terjatuh ke lantai dapur. Jantungku berdegup sangat kencang seperti mau copot. Tubuhku membeku. Aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang untuk menatap wajah mertuaku. Iya ibu, aku sungguh cuma sakit flu biasa saja. Nanti kalau aku sudah minum obat dokter pasti juga segera sembuh. Ibu duduk saja di kursi meja makan bersama Mas Danang. Biar aku yang menyiapkan semua makanan ini sampai selesai. Jawabku dengan nada suara yang semakin tidak beraturan dan bergetar hebat. Namun ibu mertuaku tidak mau menuruti perkataanku. Beliau tidak kembali ke ruang makan. Beliau justru melangkah maju menyamping. Beliau sekarang berdiri tepat di samping kiriku. Jarak bahu kami sangat dekat. Beliau menatap wajahku yang tertutup masker hitam dari samping dengan tatapan penuh curiga. Kalau kamu cuma sakit flu, kenapa area di sekitar mata kamu bengkak dan merah begitu, Sinta? Kamu terlihat jelas habis menangis semalaman penuh. Dan kenapa dari tadi cara jalan kamu agak pincang seperti menahan sakit di bagian kaki? Ada apa sebenarnya di rumah ini? Tolong kamu jangan berbohong sama ibu. Katakan yang sejujurnya kepada ibu, desak ibu mertuaku. Nada suara beliau mulai berubah menjadi sangat tegas berat dan penuh selidik. Aku benar-benar bingung harus menjawab apa. Bibirku terkunci rapat di balik masker kain hitam ini. Aku hanya bisa menundukkan kepalaku dalam-dalam memandangi mangkuk sayur lodeh. Tanganku terus mengaduk-aduk sayur lodeh di dalam mangkuk kaca tanpa tujuan yang jelas. Aku terus berdoa menyebut nama Allah di dalam hatiku memohon perlindungan. Aku berharap ibu mertuaku segera menyerah bertanya dan kembali ke ruang makan. Aku belum siap menghadapi apapun pagi ini. Aku belum siap jika harus menerima caci maki dan disalahkan oleh mertuaku sendiri, akibat ketidakmampuanku melayani suamiku dengan baik semalam. Aku berdiri mematung di dekat kompor. Udara di dalam dapur rumah kontrakan kami di daerah Wonokromo tiba-tiba terasa sangat panas. Keringat dingin terus mengalir dari dahiku melewati pelipis dan jatuh ke leherku. Ibu mertuaku masih berdiri tepat di samping kiriku. Jarak kami berdua sangat dekat. Aku bisa mendengar suara napas ibu mertuaku dengan sangat jelas. Beliau menatap bagian samping wajahku yang tertutup masker kain berwarna hitam dengan pandangan yang sangat curiga. Tanganku masih memegang sendok sayur. Aku mengaduk sayur lodeh di dalam mangkuk kaca berulang-ulang tanpa alasan yang jelas. Aku hanya ingin mengalihkan perhatianku dari tatapan ibu mertuaku. Namun ibu mertuaku tidak membiarkan aku menghindar. Beliau mengulurkan tangan kanannya lalu memegang bahu kiriku dengan cukup kuat. Aku terkejut dan menghentikan gerakanku mengaduk sayur lodeh. Sendok sayur itu aku letakkan di dalam mangkuk kaca. Sinta, tolong kamu hentikan pekerjaanmu sebentar. Ibu sedang berbicara kepadamu. Tatap wajah ibu sekarang juga, kata ibu mertuaku dengan nada suara yang sangat tegas dan berat. Aku tidak punya pilihan lain. Aku memutar tubuhku secara perlahan-lahan menghadap ke arah ibu mertuaku. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam. Mataku menatap ke arah ubin lantai dapur. Aku menyembunyikan kedua tanganku di belakang punggungku karena tanganku terus bergetar hebat. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku merasa sangat takut dan cemas. Angkat kepalamu, Sinta. Jangan menunduk terus. Ibu ingin melihat wajahmu, perintah ibu mertuaku lagi. Aku menarik napas panjang lalu mengangkat kepalaku perlahan-lahan. Mataku akhirnya bertemu dengan mata ibu mertuaku. Tatapan beliau terlihat sangat menyelidik. Beliau memperhatikan area di sekitar mataku yang masih terlihat bengkak dan merah akibat menangis semalaman penuh. Kamu bilang kamu hanya sakit flu biasa. Tapi mata kamu tidak bisa berbohong. Orang yang sakit flu biasa tidak memiliki mata bengkak, seperti orang yang habis menangis sangat lama.
Lalu kenapa kamu terus memakai masker ini di depan ibu? Lepaskan maskermu, Sinta. Ibu ingin melihat wajahmu seutuhnya, ucap ibu mertuaku sambil mengangkat tangan kanannya mendekati wajahku. Aku langsung panik. Aku memundurkan kepalaku dan mengambil satu langkah ke belakang. Punggungku membentur meja dapur kayu di belakangku. Aku tidak bisa mundur lagi. Jangan, Ibu. Tolong jangan dilepas masker ini. Aku sungguh sedang sakit flu yang sangat parah. Aku takut virus flu ini menyebar ke udara dan menulari ibu. Ibu kan sudah tua. Nanti kalau ibu sakit aku yang akan merasa bersalah, kataku mencoba memberikan alasan baru. Suaraku terdengar sangat panik dan bergetar. Ibu mertuaku menggelengkan kepalanya pelan. Beliau tidak percaya dengan alasanku. Beliau melangkah maju satu langkah mempersempit jarak di antara kami. Ibu tidak takut tertular flu, Sinta. Ibu merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari ibu. Sini, biarkan ibu membuka maskermu ini, balas ibu mertuaku. Tangan kanan ibu mertuaku langsung meraih tali masker kain di telinga kiriku. Aku tidak berani melawan atau menepis tangan ibu mertuaku. Aku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat dan pasrah. Dalam hitungan detik ibu mertuaku menarik tali masker itu, lalu melepaskan masker kain berwarna hitam dari wajahku. Suasana dapur tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara orang berbicara. Hanya terdengar suara mesin lemari pendingin yang mendengung pelan. Aku tetap memejamkan mata. Aku menahan napasku. Aku sangat takut melihat reaksi ibu mertuaku. 1 detik. 2 detik. 3 detik berlalu. Aku mendengar suara tarikan napas panjang dan berat dari ibu mertuaku. Ya Allah. Wajahmu, Sinta. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Teriak ibu mertuaku dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Aku membuka mataku perlahan-lahan. Aku melihat mata ibu mertuaku terbelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka. Beliau menatap lurus ke arah pipi kiri dan pipi kananku. Beliau melihat dengan sangat jelas lebam berwarna ungu kebiruan di kedua pipiku. Beliau juga melihat sudut bibir kananku yang bengkak kebiruan dan ada bekas darah yang sudah mengering di sana. Wajahku benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk. Ibu mertuaku mundur 1 langkah. Tangannya secara tidak sengaja menyenggol mangkuk kaca berisi sayur lodeh nangka muda yang baru saja aku tuangkan. Mangkuk kaca itu bergeser ke pinggir meja dapur lalu jatuh ke lantai. Prang! Mangkuk kaca itu pecah berantakan di atas ubin lantai dapur. Sayur lodeh dan kuahnya tumpah berserakan membasahi lantai. Suara pecahan kaca itu terdengar sangat keras di seluruh penjuru rumah kontrakan kami. Namun ibu mertuaku sama sekali tidak mempedulikan mangkuk yang pecah itu. Pandangan beliau tetap terkunci pada wajahku yang penuh luka lebam. Air mata menetes dari sudut mata ibu mertuaku. Beliau melangkah maju lagi lalu mengangkat kedua tangannya. Beliau menyentuh pipi kiriku dan pipi kananku dengan sangat pelan dan berhati-hati. Sentuhan tangan beliau terasa dingin di atas kulit wajahku yang masih terasa sangat panas. Aku meringis menahan sakit saat jari beliau menyentuh bagian tengah lebam di pipiku. Siapa yang melakukan perbuatan sekejam ini kepadamu, Sinta? Tolong katakan yang jujur kepada ibu. Siapa yang memukul wajahmu sampai menjadi seperti ini? Tanya ibu mertuaku. Suaranya bergetar karena menahan tangis. Aku tidak sanggup lagi menahan air mataku. Air mataku langsung mengalir deras melewati pipiku yang lebam dan menimbulkan rasa perih. Aku menangis tanpa mengeluarkan suara. Aku menundukkan kepalaku kembali. Aku masih berusaha menutupi kesalahan anak laki-lakinya. Aku tidak ingin merusak nama baik Mas Danang di mata ibunya sendiri. Tidak ada yang memukulku, Ibu. Kemarin malam lantai kamar mandi sangat licin. Aku terpeleset dan jatuh tengkurap. Wajahku membentur pinggiran bak mandi yang terbuat dari keramik. Ini semua murni kecelakaan ibu, jawabku sambil menangis terseduh-seduh. Ibu mertuaku memegang daguku dan mengangkat wajahku kembali. Beliau menatap mataku dengan tajam.
Jangan berbohong lagi, Sinta. Jatuh di kamar mandi tidak mungkin membuat kedua pipimu memiliki bekas luka yang bentuknya seperti cetakan tangan orang dewasa. Luka ini bukan karena terbentur keramik. Luka ini karena tamparan yang sangat keras berulang kali. Jujur sama ibu sekarang. Apakah suamimu yang memukulmu? Desak ibu mertuaku. Pertanyaannya tepat sasaran. Beliau tidak bisa ditipu dengan alasan bodoh seperti jatuh di kamar mandi. Belum sempat aku menjawab pertanyaan ibu mertuaku, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dan cepat berjalan mendekat ke arah dapur. Ada apa ini? Kenapa ada suara piring pecah di dapur? Kalian sedang melakukan apa di sini? Teriak Mas Danang sambil melangkah masuk ke dalam area dapur. Mas Danang berdiri di dekat tumpahan sayur lodeh dan pecahan kaca mangkuk. Dia menatap ibunya yang sedang memegang wajahku. Mas Danang melihat maskarku yang sudah tidak menutupi wajahku lagi. Dia melihat ibunya sedang menangis sambil menatap wajahku yang memar. Aku melihat reaksi Mas Danang. Aku mengira dia akan merasa panik atau takut karena perbuatannya terbongkar oleh ibunya sendiri. Namun aku salah besar. Mas Danang sama sekali tidak terlihat bersalah. Wajahnya tetap datar. Dia justru melipat kedua tangannya di depan dada. Dia berdiri dengan postur tubuh yang sangat angkuh dan percaya diri. Mas Danang mendengus pelan lalu tertawa meremehkan. Oh, jadi ibu sudah melihat wajah Sinta yang bengkak itu. Biarkan saja ibu. Ibu tidak perlu menangis dan repot-repot merasa kasihan kepadanya. Istri pemalas seperti Sinta memang pantas mendapat hukuman tegas sesekali dari suaminya, kata Mas Danang dengan nada suara yang sangat tenang namun terdengar sangat kejam. Ibu mertuaku langsung melepaskan tangannya dari wajahku. Beliau memutar tubuhnya menghadap lurus ke arah anak kandungnya. Mata ibu mertuaku menatap Mas Danang dengan pandangan tidak percaya. Apa maksud ucapanmu, Danang? Jadi kamu yang memukul istrimu sendiri sampai wajahnya hancur seperti ini? Tanya ibu mertuaku dengan suara yang sangat marah. Mas Danang menganggukkan kepalanya dengan bangga. Dia tidak menyangkal perbuatannya sama sekali. Dia maju satu langkah mendekati ibunya. Dia berniat menjelaskan alasannya memukulku. Dia sangat yakin bahwa ibunya akan setuju dan membela tindakannya. Iya, Ibu. Aku yang menampar wajahnya tadi malam. Ibu harus tahu alasan sebenarnya. Tadi malam aku pulang kerja jam 8 malam. Aku sangat lelah setelah seharian penuh mengatur ratusan pekerja di pabrik cabang Gresik. Aku mencari uang siang dan malam untuk menghidupi keluarga ini. Tapi saat aku sampai di rumah, ruang makan gelap dan meja makan kosong melompong. Tidak ada nasi. Tidak ada lauk pauk. Tidak ada air minum sama sekali. Jelas Mas Danang dengan nada suara tinggi menceritakan kejadian semalam. Mas Danang menunjuk ke arahku dengan jari telunjuk kanannya. Matanya melotot ke arahku. Sinta malah tertidur pulas di lantai dapur ibu. Dia mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani kebutuhan perut suaminya. Dia lebih memilih menghabiskan seluruh tenaganya untuk membuat pesanan 50 nasi kotak sialan itu. Dia menganggap uang hasil jualan nasi kotaknya lebih penting daripada melayani suaminya sendiri yang sudah lelah bekerja keras. Lanjut Mas Danang berbicara tanpa henti. Aku hanya bisa diam dan menangis mendengar semua tuduhan Mas Danang. Aku sudah mengatakan padanya bahwa aku sakit demam tinggi kemarin, tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia mengabaikan fakta bahwa aku sakit parah. Mas Danang kembali berbicara kepada ibunya. Dia mencoba meyakinkan ibunya bahwa tindakannya menamparku 7 kali adalah sebuah tindakan pendisiplinan yang benar. Ibu selalu mengajarkan kepadaku bahwa seorang istri harus patuh dan melayani suaminya dengan baik. Kalau istri mulai membangkang dan malas-malasan, suami berhak memberikan teguran keras. Aku menampar pipinya 7 kali ibu. Biar dia sadar dan mengingat posisi utamanya di rumah ini. Dulu almarhum bapak juga sangat tegas dalam memimpin keluarga kita kan ibu. Aku hanya meniru cara bapak mendidik keluarga, tambah Mas Danang dengan senyum kemenangan di wajahnya.
Mas Danang merasa dia baru saja memenangkan perdebatan ini. Dia menunggu ibunya menganggukkan kepala dan memberikan dukungan penuh kepadanya. Dia menunggu ibunya memarahi diriku dan menyuruhku meminta maaf kepadanya. Aku merasa duniaku sudah hancur sepenuhnya. Ibu mertuaku pasti akan memihak anak laki-lakinya. Itulah hukum alam yang biasa terjadi di masyarakat kita. Seorang ibu pasti akan membela anak kandungnya meskipun anaknya berbuat salah. Aku memejamkan mata dan bersiap menerima cacian dan makian dari ibu mertuaku. Aku merasa sangat sendirian di dunia ini. Aku mulai berpikir untuk mengemas pakaianku dan pergi dari rumah kontrakan di daerah Wonokromo ini. Dapur kembali menjadi sangat sunyi selama beberapa belas detik. Ibu mertuaku berdiri diam membeku mendengar semua penjelasan panjang lebar dari Mas Danang. Beliau menundukkan kepalanya. Rambut beliau yang sudah memutih sedikit menutupi wajahnya. Tiba-tiba aku melihat seluruh tubuh ibu mertuaku bergetar sangat hebat. Kedua tangan ibu mertuaku mengepal sangat kuat di samping paha beliau. Napas ibu mertuaku terdengar sangat berat dan cepat. Aku mengira ibu mertuaku bergetar karena sedang menahan amarah yang sangat besar kepadaku. Aku mengira beliau akan segera meneriakiku sebagai istri yang tidak berbakti dan istri yang sangat malas. Namun tebakanku salah besar. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah aku duga akan segera terjadi di dalam dapur rumah kontrakan kami. Dapur rumah kontrakan kami di daerah Wonokromo, Surabaya masih sangat sunyi. Aku berdiri menempel pada meja dapur kayu. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam. Mataku hanya menatap ubin lantai dapur. Aku menunggu ibu mertuaku melontarkan kata-kata kasar kepadaku. Aku sangat yakin ibu mertuaku akan memarahi diriku habis-habisan karena aku lalai melayani Mas Danang semalam. Di sisi lain, Mas Danang berdiri dengan postur tubuh yang sangat tegap. Wajahnya terlihat sangat puas. Dia tersenyum sangat sombong. Dia merasa sangat yakin bahwa ibunya akan memihak kepadanya dan ikut menyalahkan diriku. Ibu mertuaku masih berdiri diam di tempatnya. Aku memberanikan diri melirik sedikit ke arah beliau. Kedua tangan ibu mertuaku ternyata mengepal sangat kuat di samping paha beliau. Seluruh tubuh ibu mertuaku bergetar hebat. Napas beliau terdengar sangat cepat dan berat. Tiba-tiba ibu mertuaku mengangkat wajahnya. Beliau menatap Mas Danang dengan pandangan yang sangat marah. Matanya melotot tajam ke arah wajah anak laki-lakinya tersebut. Ibu mertuaku melangkah maju meninggalkan diriku di dekat kompor. Beliau berjalan mendekati Mas Danang dengan langkah yang sangat cepat dan mantap. Jarak antara ibu mertuaku dan Mas Danang sekarang hanya tersisa 1 jengkal tangan. Mas Danang masih tersenyum lebar. Dia menundukkan kepalanya sedikit untuk mendekatkan wajahnya ke arah ibunya. Dia mengira ibunya akan membisikkan sesuatu kepadanya atau menepuk bahunya untuk memberikan dukungan atas tindakannya menampar diriku. Namun tebakan Mas Danang salah besar. Tebakanku juga salah total. Kejadian selanjutnya terjadi dengan sangat cepat. Ibu mertuaku mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Dengan tenaga yang sangat kuat ibu mertuaku mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Mas Danang. Plak! Suara tamparan itu terdengar sangat keras dan nyaring. Suaranya menggema di seluruh ruangan dapur dan ruang makan rumah kontrakan kami. Tamparan ibu mertuaku mendarat tepat di pipi kiri Mas Danang. Kekuatan tamparan itu sangat besar sampai membuat wajah Mas Danang terlempar ke arah kanan. Tubuh Mas Danang sampai terhuyung ke belakang 1 langkah karena dia kehilangan keseimbangan badannya. Aku sangat terkejut melihat kejadian itu. Aku menutup mulutku dengan kedua tanganku. Mataku terbelalak lebar. Aku sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Ibu mertuaku menampar anak kandungnya sendiri dengan sangat keras. Mas Danang berdiri kaku. Dia memegang pipi kirinya dengan tangan kanannya. Wajahnya yang tadi tersenyum sombong, sekarang berubah menjadi sangat kebingungan. Matanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Dia sama sekali tidak menduga ibunya akan memukul wajahnya pagi ini.
Ibu, kenapa ibu menampar wajahku? Tanya Mas Danang dengan suara yang sangat pelan dan bergetar. Dia masih terlihat sangat terkejut dengan tindakan tiba-tiba dari ibunya. Ibu mertuaku tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Beliau mengambil napas panjang lalu menghembuskannya dengan kasar melalui mulut. Wajah ibu mertuaku memerah karena menahan amarah yang sangat besar di dalam dadanya. Kamu masih berani bertanya kenapa ibu menamparmu, Danang? Ibu menamparmu karena kamu sudah berubah menjadi laki-laki yang sangat kejam. Ibu bekerja keras siang dan malam membesarkanmu. Ibu menyekolahkanmu sampai kamu bisa bekerja dan punya banyak uang. Ibu melakukan semua itu bukan untuk melihatmu menjadi laki-laki pengecut yang berani memukul wajah seorang perempuan, teriak ibu mertuaku dengan suara yang sangat keras dan melengking. Mas Danang menurunkan tangannya dari pipi kirinya. Pipi kirinya terlihat memerah akibat tamparan keras ibunya. Dia mencoba membela dirinya lagi di depan ibunya. Tapi ibu, Sinta yang salah. Dia tidak memasak nasi untukku. Dia malas-malasan di rumah. Bapak dulu juga selalu memukul ibu kalau ibu melakukan kesalahan kan? Aku hanya mengikuti cara bapak mendidik istri ibu. Aku ingin Sinta disiplin dan patuh kepadamu dan kepadaku, jawab Mas Danang dengan nada suara yang sedikit meninggi. Mendengar jawaban Mas Danang, amarah ibu mertuaku justru semakin memuncak. Ibu mertuaku kembali mengangkat tangan kanannya dengan cepat. Kali ini beliau menampar pipi kanan Mas Danang. Plak. Tamparan kedua ini terdengar sama kerasnya dengan tamparan pertama. Mas Danang kembali terhuyung ke belakang. Dia menatap ibunya dengan rasa ketakutan yang mulai muncul di wajahnya. Jangan pernah kamu membawa-bawa nama bapakmu untuk membenarkan tindakan jahatmu ini, Danang. Kamu pikir ibu rela dipukul oleh bapakmu dulu? Kamu pikir ibu diam karena ibu merasa bersalah? Ibu diam dan menahan rasa sakit setiap kali bapakmu memukul ibu di rumah lama kita di daerah Waru Sidoarjo karena ibu memikirkan nasibmu. Ucap ibu mertuaku sambil menunjuk lurus ke arah wajah Mas Danang. Air mata mulai mengalir membasahi pipi keriput ibu mertuaku. Beliau melanjutkan bicaranya dengan suara yang sedikit parau namun tetap terdengar sangat lantang di telingaku. Dulu setiap malam ibu menangis menahan sakit di sekujur tubuh ibu. Bapakmu adalah laki-laki yang sangat kasar. Hanya karena masalah kecil dia selalu memukul tubuh ibu. Ibu ingin sekali lari dan meninggalkan bapakmu saat itu. Tapi ibu ingat kepadamu yang masih sangat butuh biaya sekolah. Kalau ibu pergi bapakmu pasti akan menelantarkanmu. Ibu bertahan puluhan tahun menerima pukulan bapakmu supaya kamu bisa hidup enak dan bisa sekolah tinggi. Kata ibu mertuaku menjelaskan masa lalunya yang sangat kelam. Aku berdiri mematung mendengar pengakuan ibu mertuaku. Aku baru tahu bahwa ibu mertuaku dulu juga menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangganya sendiri. Selama ini ibu mertuaku selalu terlihat sangat kuat dan tegar di depan semua orang. Ternyata beliau menyimpan masa lalu yang sangat menyedihkan. Pantas saja beliau langsung mengenali bekas tamparan di wajahku. Beliau ternyata sudah sangat sering mengalami hal yang sama di masa lalu. Ibu selalu berdoa kepada Allah setiap selesai salat malam. Ibu memohon kepada Allah agar kamu tidak meniru sifat buruk bapakmu. Ibu ingin kamu menjadi suami yang penyayang. Ibu mengira kamu sudah menjadi laki-laki yang baik. Tapi hari ini kamu menghancurkan semua harapan ibu Danang. Kamu sama jahatnya dengan bapakmu. Kamu bahkan lebih jahat karena kamu memukul istrimu yang sedang sakit parah. Lanjut ibu mertuaku dengan nada suara yang sangat kecewa. Mas Danang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia tidak berani lagi menatap mata ibunya. Kesombongannya langsung hilang seketika. Dia sekarang terlihat sangat ketakutan dan sangat malu. Ibu mertuaku memutar tubuhnya lalu berjalan mendekati diriku. Beliau memegang kedua bahuku dengan gerakan yang sangat lembut. Beliau menatap wajahku yang penuh luka lebam dengan tatapan yang sangat kasihan. Sinta ini perempuan yang sangat baik, Danang. Kamu menyuruh dia berhenti bekerja dan dia menurut kepadamu.
Kamu memberinya uang belanja yang sangat sedikit, dan dia tidak pernah mengeluh kepadamu. Dia bahkan rela bangun pagi setiap hari untuk memasak pesanan nasi kotak supaya kamu tidak perlu repot mencari tambahan uang. Alhamdulillah berkat bantuan uang dari Sinta keuangan rumah tangga kalian selalu tercukupi saat kamu masih menjadi pegawai biasa, kata ibu mertuaku membela diriku sepenuhnya di depan Mas Danang. Aku kembali menangis mendengar ucapan ibu mertuaku. Aku merasa sangat lega karena akhirnya ada seseorang yang melihat dan menghargai semua kerja kerasku selama ini. Aku merasa perjuanganku tidak sia-sia karena ibu mertuaku menyadari semua pengorbananku. Ibu mertuaku kembali menoleh ke arah Mas Danang. Kali ini tatapan beliau berubah menjadi sangat dingin dan sangat mengancam. Kamu dengar ancaman ibu baik-baik Danang. Ibu bersumpah siksaan fisik di dalam keluarga ini harus berhenti di generasi ibu. Ibu tidak akan membiarkan ada perempuan lain yang merasakan sakit akibat pukulan seperti yang ibu rasakan dulu. Mulai detik ini Sinta berada di bawah perlindungan ibu secara langsung, tegas ibu mertuaku. Beliau menunjuk lurus ke arah dada Mas Danang. Kalau kamu berani menyentuh Sinta lagi apalagi sampai memukul wajahnya satu kali saja ibu sendiri yang akan membawa polisi ke rumah ini. Ibu tidak akan segan-segan melaporkan anak kandung ibu sendiri ke Polrestabes Surabaya. Ibu akan memenjarakanmu supaya kamu sadar dan merasakan akibat dari perbuatanmu sendiri. Ibu tidak bercanda Danang. Ibu sungguh-sungguh akan melakukan itu jika kamu mengulangi perbuatan jahatmu, ancam ibu mertuaku dengan suara yang sangat serius. Mas Danang terdiam 1000 bahasa. Wajahnya terlihat sangat pucat. Dia tahu ibunya tidak pernah main-main dengan ucapannya. Ibunya adalah orang yang sangat keras dan berani mengambil tindakan. Jika ibunya sudah mengambil keputusan, tidak ada satu orang pun yang bisa merubahnya. Mas Danang menelan ludah. Dia terlihat sangat salah tingkah. Dia melirik ke arahku sebentar, lalu kembali menatap ibunya dengan pandangan takut. Aku berangkat kerja dulu ibu. Aku sudah terlambat masuk ke pabrik hari ini, kata Mas Danang dengan suara yang sangat pelan dan terburu-buru. Tanpa menunggu jawaban dari ibunya, Mas Danang langsung membalikkan badannya. Dia berjalan dengan langkah yang sangat cepat menuju pintu depan rumah. Dia membuka pintu dan langsung keluar rumah tanpa berpamitan kepadaku sama sekali. Beberapa detik kemudian aku mendengar suara mesin mobil dinyalakan. Mobil itu melaju sangat cepat meninggalkan halaman rumah kontrakan kami menuju jalan raya. Suasana dapur kembali menjadi sangat hening setelah kepergian Mas Danang. Aku masih berdiri menempel pada meja dapur. Badanku masih sedikit gemetar karena kejadian barusan terasa sangat menegangkan urat sarafku. Ibu mertuaku menarik napas panjang berulang kali untuk menenangkan dirinya sendiri. Beliau kemudian melangkah mendekat ke arahku. Ibu mertuaku merentangkan kedua tangannya, lalu memeluk tubuhku dengan sangat erat. Sentuhan tubuh ibu mertuaku terasa sangat hangat. Aku menangis sejadi-jadinya di dalam pelukan ibu mertuaku. Aku menumpahkan semua rasa sedih dan rasa sakit yang aku pendam sejak semalam. Aku menangis sangat keras sampai suaraku menjadi serak. Menangislah Sinta. Keluarkan semua rasa sedihmu. Ibu tahu rasanya sangat sakit. Kamu tidak perlu menyembunyikan apapun lagi dari ibu. Mulai sekarang kamu aman bersama ibu, kata ibu mertuaku sambil mengusap punggungku secara berulang-ulang. Aku menganggukkan kepalaku di pelukan ibu mertuaku. Aku merasa seolah-olah mendapat beban berat di pundakku baru saja diangkat seluruhnya. Allah memberikan jalan keluar dari masalahku melalui tangan ibu mertuaku. Jika pagi ini ibu mertuaku tidak datang berkunjung, aku tidak tahu bagaimana nasibku selanjutnya di tangan Mas Danang. Mungkin aku hanya akan terus menjadi korban pukulannya setiap kali dia merasa marah karena urusan pekerjaannya. Setelah tangisku sedikit mereda, ibu mertuaku melepaskan pelukannya. Beliau mengambil selembar tisu dari atas meja makan dan mengusap air mataku dengan sangat pelan agar tisu itu tidak mengenai luka lebam di pipiku. Sekarang kamu duduk dulu di kursi ruang makan Sinta. Biar ibu yang membersihkan pecahan kaca mangkuk dan tumpahan sayur lodeh ini.
Setelah ini ibu akan membantu kamu mengemasi barang-barangmu. Kamu harus ikut ibu hari ini juga, kata ibu mertuaku dengan nada suara yang penuh perintah pasti. Aku berjalan pelan menuju kursi makan. Aku duduk di kursi itu sambil memandangi ibu mertuaku. Pikiranku mulai memproses ucapan terakhir ibu mertuaku. Beliau menyuruhku mengemasi barang-barang. Apakah aku akan dibawa pergi dari rumah ini untuk selamanya? Aku merasa sangat bingung namun aku tidak punya tenaga lagi untuk menolak. Aku masih duduk diam di kursi ruang makan. Badanku terasa sangat lemas. Aku melihat ibu mertuaku mengambil sapu ijuk dan tempat sampah plastik dari sudut dapur. Beliau membersihkan pecahan kaca mangkuk dan tumpahan sayur lodeh nangka muda di lantai ubin dapur. Beliau bekerja dengan sangat teliti sampai tidak ada satupun pecahan kaca yang tersisa. Setelah itu beliau mengambil kain pel dan mengepel lantai dapur sampai bersih dan kering. Aku merasa sangat tidak enak melihat orang tua membersihkan dapur rumah kontrakan kami di daerah Wonokromo, kota Surabaya. Namun aku sama sekali tidak memiliki tenaga untuk berdiri dan mengambil alih pekerjaan tersebut. Setelah selesai membersihkan dapur, ibu mertuaku mencuci kedua tangannya di tempat cuci piring. Beliau berjalan mendekatiku lalu menarik kursi makan di sebelahku. Beliau duduk di sampingku dan memegang kedua tanganku. Sinta, kamu dengar ucapan ibu baik-baik. Kamu tidak boleh tinggal di rumah ini lagi. Kalau kamu tetap tinggal di sini saat Danang pulang kerja nanti malam dia pasti akan menyiksamu lagi. Kamu harus berkemas sekarang. Kamu ikut ibu pulang ke rumah ibu di daerah Waru, Kabupaten Sidoarjo. Di sana kamu akan aman. Ibu akan menjaga dirimu sepenuhnya dari laki-laki jahat itu, ucap ibu mertuaku dengan nada suara yang sangat pelan namun terdengar sangat tegas. Aku menatap mata ibu mertuaku. Aku merasa sangat ragu-ragu. Jika aku pergi dari rumah ini, berarti aku meninggalkan suamiku. Aku meninggalkan tanggung jawabku sebagai seorang istri. Aku memikirkan apa kata tetangga nanti jika mereka tahu aku pergi dari rumah. Tapi ibu, bagaimana dengan pernikahanku? Apakah aku tidak berdosa meninggalkan suamiku sendiri di rumah ini? Bagaimana kalau Mas Danang semakin marah saat dia pulang dan melihat aku tidak ada di rumah? Tanyaku dengan suara yang sangat pelan dan gemetar. Ibu mertuaku menggelengkan kepalanya. Beliau menepuk punggung tanganku dengan lembut. Kamu tidak berdosa, Sinta. Allah sangat membenci laki-laki yang menyiksa istrinya secara fisik. Tugas utama seorang istri memang berbakti kepada suami. Namun jika suamimu sudah melakukan kekerasan fisik yang membahayakan nyawamu, kamu berhak menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu bukan pergi untuk membangkang. Kamu pergi untuk mencari perlindungan. Jangan pikirkan amarah Danang. Itu adalah urusan ibu nanti. Sekarang tugas utamamu adalah menyelamatkan tubuh dan akalmu dari siksaan ini. Jelas ibu mertuaku berusaha meyakinkan diriku. Mendengar penjelasan ibu mertuaku, hatiku menjadi sedikit lebih tenang. Aku menyadari bahwa perkataan beliau sepenuhnya benar. Jika aku terus bertahan di rumah ini dengan alasan berbakti kepada suami, cepat atau lambat badanku akan hancur lebur terkena pukulan Mas Danang. Aku harus berani mengambil keputusan tegas hari ini. Aku harus menghentikan semua siksaan ini sebelum terlambat. Aku menganggukkan kepalaku perlahan. Aku menyetujui ajakan ibu mertuaku. Baik ibu. Aku akan ikut ibu pulang ke Sidoarjo hari ini. Aku akan berkemas sekarang, jawabku. Ibu mertuaku tersenyum tipis mendengarkan jawabanku. Beliau membantuku berdiri dari kursi ruang makan. Kami berdua berjalan perlahan menuju kamar tidurku dan Mas Danang. Saat aku membuka pintu kamar tidur, aku melihat ranjang yang semalam aku tempati. Aku teringat kembali bagaimana aku menangis semalaman menahan rasa sakit di wajahku akibat tamparan keras dari suamiku. Semua memori buruk itu kembali berputar jelas di dalam kepalaku. Aku mengambil koper kain berukuran sedang berwarna biru tua dari atas lemari kayu. Aku membuka koper itu di atas kasur. Aku berjalan menuju lemari pakaian.
Aku mengambil semua baju dan celana panjang milikku. Aku juga mengambil semua pakaian dalam dan kerudungku. Aku melipat semuanya dengan cepat lalu memasukkannya ke dalam koper kain biru tersebut. Aku sengaja tidak meninggalkan satu pun helai pakaianku di dalam lemari itu. Aku ingin membawa semua barang milikku. Setelah pakaian aku beralih ke laci meja rias. Aku mengambil buku nikah bersampul hijau dan coklat. Aku juga mengambil kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan buku tabungan bank atas namaku sendiri. Aku memasukkan semua dokumen penting itu ke dalam sebuah map plastik bening lalu memasukkannya ke bagian depan koper. Aku tahu dokumen-dokumen ini sangat penting untuk urusan apapun di masa depan. Aku tidak ingin Mas Danang menahan dokumen pentingku. Ibu mertuaku berdiri di dekat pintu kamar melihat semua prosesku berkemas. Beliau tidak banyak berbicara. Beliau hanya memastikan aku tidak melupakan barang-barang penting. Apakah kamu sudah mengambil semua barangmu, Sinta? Jangan sampai ada dokumen penting yang tertinggal di laci meja itu. Ingat ibu mertuaku kepadaku. Sudah, Ibu. Semua baju dan surat-surat penting milikku sudah masuk ke dalam koper ini. Aku sudah siap untuk pergi dari sini. Jawabku sambil menutup resleting koper berwarna biru itu. Aku menarik tuas koper dan menyeretnya keluar dari kamar tidur. Aku melihat sekeliling ruang tamu rumah kontrakan kami. Banyak sekali barang-barang yang aku beli menggunakan uang hasil jualan pesanan nasi kotaku. Mulai dari karpet tebal di ruang tamu, televisi layar datar vas bunga, sampai rak sepatu di depan pintu. Namun aku memutuskan untuk tidak membawa satu pun dari barang-barang tersebut. Aku hanya membawa barang pribadi milikku. Aku tidak ingin Mas Danang menuduhku mengambil harta benda dari dalam rumah ini. Ibu mertuaku berjalan keluar rumah. Beliau memanggil sebuah mobil angkutan kota yang kebetulan lewat di depan jalan perumahan kami. Mobil angkutan kota berwarna kuning itu berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan kami. Sopir angkutan kota itu turun dan membantu mengangkat koper biruku ke bagian belakang mobil. Aku mengunci pintu depan rumah kontrakan kami. Aku memegang kunci rumah itu sejenak. Aku berpikir keras apakah aku harus membawa kunci ini atau membuangnya. Akhirnya aku memutuskan untuk meletakkan kunci rumah itu di dalam pot bunga yang berada tepat di samping pintu depan. Aku sering melakukan hal ini jika aku pergi ke pasar dan Mas Danang harus pulang cepat. Aku yakin Mas Danang pasti akan menemukan kunci itu nanti malam. Aku melangkah keluar dari pagar rumah lalu naik ke dalam mobil angkutan kota. Ibu mertuaku duduk di sebelahku. Pintu mobil ditutup dan sopir mulai menjalankan kendaraannya. Mobil melaju meninggalkan kawasan perumahan di daerah Wonokromo. Sepanjang perjalanan aku hanya diam memandang keluar jendela kaca mobil. Cuaca kota Surabaya siang itu sangat panas terik. Kendaraan bermotor dan mobil pribadi memenuhi Jalan Raya Ahmad Yani. Jalanan sangat padat dan macet. Udara panas masuk ke dalam mobil angkutan kota melalui jendela yang terbuka. Namun aku sama sekali tidak merasakan panasnya udara kota Surabaya. Pikiranku melayang jauh memikirkan nasib pernikahanku selanjutnya. Aku sudah berumah tangga selama beberapa tahun dengan Mas Danang. Aku memulai semuanya dari awal saat kami belum memiliki apa-apa. Aku menemaninya dari dia bukan siapa-siapa sampai dia menjadi seorang manajer pabrik di Kabupaten Gresik. Aku melakukan semua tugasku sebagai istri dengan sangat patuh. Tapi balasannya sungguh sangat menyakitkan. Sebuah tamparan 7 kali di wajahku menjadi tanda terima kasih dari laki-laki yang selama ini aku layani dengan penuh hormat. Ibu mertuaku melihat diriku melamun memandangi jalan raya. Beliau memegang tangan kananku dan mengusapnya pelan. Jangan terlalu banyak berpikir, Sinta. Kamu sedang sakit. Suhu badanmu juga masih panas. Setelah sampai di rumah ibu di Sidoarjo nanti kamu langsung istirahat tidur siang. Ibu akan merawat luka-luka di wajahmu itu, kata ibu mertuaku mencoba menenangkan pikiranku. Terima kasih banyak ibu. Kalau ibu tidak datang hari ini ke Wonokromo, aku sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku selanjutnya, balasku dengan suara pelan.
Perjalanan dari Wonokromo Surabaya menuju Waru Kabupaten Sidoarjo memakan waktu sekitar 1 jam lebih karena jalan raya yang sangat padat. Akhirnya mobil angkutan kota yang kami tumpangi berbelok, masuk ke sebuah jalan perkampungan yang cukup luas. Mobil itu berhenti tepat di depan sebuah rumah tua dengan cat dinding berwarna putih kusam. Ini adalah rumah masa kecil Mas Danang tempat ibu mertuaku tinggal sendirian sekarang. Rumah ini sangat sederhana namun terlihat sangat terawat bersih. Aku turun dari mobil angkutan kota. Sopir membantu menurunkan koper biruku. Ibu mertuaku membayar ongkos perjalanan kepada sopir tersebut. Setelah mobil itu pergi, kami berdua berjalan masuk ke dalam halaman rumah. Ibu mertuaku membuka pintu depan dan mempersilakan aku masuk ke dalam. Udara di dalam rumah tua ini terasa jauh lebih sejuk dibandingkan rumah kontrakanku di Surabaya. Di ruang tamu terdapat kursi kayu jati kuno dan sebuah meja kecil. Suasana rumah ini sangat tenang karena lokasinya berada jauh dari jalan raya utama. Kamu bawa kopermu masuk ke kamar tamu di sebelah kanan itu, Sinta. Kamu bisa menggunakan kamar itu selama kamu tinggal di sini. Ibu mau pergi ke dapur sebentar untuk merebus air panas. Ibu harus mengompres wajahmu yang bengkak itu, perintah ibu mertuaku kepadaku. Aku berjalan pelan menyeret koperku masuk ke dalam kamar tamu. Kamar itu berukuran sangat kecil. Hanya ada sebuah kasur busa tipis yang diletakkan di atas lantai ubin dan sebuah lemari pakaian berbahan plastik. Aku meletakkan koperku di sudut kamar. Aku duduk di tepi kasur busa itu. Badanku terasa sangat lelah. Tulang-tulangku terasa sangat nyeri akibat menahan demam sejak kemarin. 10 menit kemudian ibu mertuaku masuk ke dalam kamar tamu. Beliau membawa sebuah baskom plastik kecil berisi air hangat dan sebuah sapu tangan bersih. Beliau juga membawa sebuah salep obat memar yang beliau beli di apotek beberapa waktu yang lalu. Beliau duduk di sebelahku di atas kasur busa. Sini, Sinta. Ibu bersihkan dulu sisa darah kering di sudut bibirmu. Tahan sedikit perihnya ya, kata ibu mertuaku. Beliau mencelupkan sapu tangan itu ke dalam air hangat lalu memerasnya. Beliau menempelkan sapu tangan hangat itu dengan sangat pelan ke sudut bibir kananku. Aku meringis kesakitan saat suhu panas menyentuh luka robek di bibirku. Setelah sisa darah bersih, ibu mertuaku mulai mengompres lebam di pipi kiri dan pipi kananku secara bergantian. Suhu hangat dari sapu tangan itu perlahan-lahan mengurangi rasa kaku dan nyeri di wajahku. Setelah proses mengompres selesai, ibu mertuaku mengoleskan salep tipis-tipis ke atas luka memarku. Sentuhan tangan beliau sangat telaten dan sangat hati-hati. Aku merasa seperti mendapat kasih sayang dari ibuku sendiri. Sudah selesai. Sekarang kamu berbaring dan pejamkan matamu. Kamu butuh istirahat panjang agar demammu segera turun. Ibu akan pergi ke pasar sebentar membeli bahan makanan untuk makan malam kita nanti, kata ibu mertuaku sambil merapikan baskom dan obat salep. Aku menganggukkan kepalaku patuh. Aku membaringkan tubuhku di atas kasur busa tipis itu. Ibu mertuaku berjalan keluar kamar dan menutup pintu kamar dengan rapat. Suasana kamar menjadi sangat hening. Rasa lelah yang teramat sangat membuat mataku terasa sangat berat. Dalam hitungan menit aku langsung tertidur sangat pulas. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur. Aku terbangun karena mendengar suara telepon genggamku berbunyi sangat keras dan terus-menerus dari dalam tas kecilku. Aku membuka mataku dengan susah payah. Suasana kamar sudah terlihat agak gelap. Sepertinya hari sudah mulai sore menjelang malam. Aku meraih tas kecilku dan mengambil telepon genggamku. Layar telepon genggamku menyala terang menampilkan nama pemanggil di layar. Napasku seketika tercekat di tenggorokan. Jantungku kembali berdebar sangat kencang. Tanganku bergetar saat melihat nama yang tertera di layar tersebut. Mas Danang memanggil. Telepon genggam itu terus berdering tanpa henti memecah kesunyian kamar tamu. Mas Danang pasti sudah pulang dari pabrik di Gresik menuju rumah kontrakan di Wonokromo. Dia pasti sudah menyadari bahwa aku tidak ada di dalam rumah dan koper pakaianku hilang dari lemari.
Aku menatap layar telepon genggam itu dengan perasaan takut yang sangat luar biasa. Apakah aku harus mengangkat panggilan telepon ini? Apa yang akan dia katakan kepadaku nanti? Telepon genggam di atas kasur busa itu terus berdering tanpa henti. Layar telepon genggamku menyala terang di tengah kamar yang mulai gelap. Nama Mas Danang tertera jelas di layar tersebut. Tanganku sangat dingin dan bergetar hebat. Jantungku berdetak sangat cepat sampai rasanya dada ini terasa sesak. Aku sangat takut membayangkan wajah Mas Danang yang sedang marah besar di rumah kontrakan kami di daerah Wonokromo. Dia pasti baru pulang dari pabrik di Kabupaten Gresik dan menyadari lemari pakaianku sudah kosong sepenuhnya. Aku membiarkan telepon genggam itu berdering sampai panggilannya mati dengan sendirinya. Namun belum ada 1 menit telepon genggam itu kembali berbunyi. Dia memanggilku lagi berulang kali. Aku benar-benar kebingungan. Tiba-tiba pintu kamar tamu terbuka dari luar. Ibu mertuaku masuk ke dalam kamar. Beliau sudah menyalakan lampu ruang tamu dan lampu kamar. "Kenapa teleponmu tidak kamu angkat, Sinta? Apakah Danang yang meneleponmu?" tanya ibu mertuaku sambil berjalan mendekati kasur tempatku duduk. Aku menganggukkan kepalaku pelan. Air mataku mulai menetes kembali karena rasa takut yang sangat besar. "Iya, Ibu. Mas Danang terus meneleponku sejak 5 menit yang lalu. Aku sangat takut, Ibu. Kalau aku angkat telepon ini, dia pasti akan memaki-maki diriku. Dia pasti akan membentakku dengan suara yang sangat keras," jawabku dengan nada suara bergetar. Ibu mertuaku duduk di sebelahku. Beliau menatap layar telepon genggamku yang masih menyala. Wajah ibu mertuaku terlihat sangat tenang, namun menyimpan ketegasan yang luar biasa. "Angkat teleponnya, Sinta. Jangan lari dari masalah. Kamu harus menghadapi suamimu dengan berani. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Nyalakan suara pengeras di telepon genggam itu supaya ibu juga bisa mendengar semua ucapan anak laki-laki ibu. Perintah ibu mertuaku kepadaku. Mendengar perintah ibu mertuaku, aku memberanikan diri. Aku mengusap layar telepon genggamku untuk menerima panggilan tersebut. Aku menekan tombol pengeras suara agar percakapan kami bisa didengar oleh ibu mertuaku. "Halo Mas Danang," sapaku dengan suara yang sangat pelan. Baru saja aku mengucapkan salam, suara bentakan keras langsung keluar dari pengeras suara telepon genggamku. "Sinta, kamu ada di mana sekarang? Berani-beraninya kamu pergi dari rumah tanpa izin dariku. Kenapa semua baju-bajumu dan dokumen pentingmu tidak ada di laci lemari? Kamu mau menjadi istri durhaka yang kabur dari rumah suami?" teriak Mas Danang dengan suara yang sangat emosi dan meledak-ledak. Suaranya menggema di seluruh ruang kamar tamu yang sempit ini. Aku menelan ludah. Tanganku semakin bergetar memegang telepon genggam. Belum sempat aku menjawab, Mas Danang kembali meneriakiku. "Jawab pertanyaanku, Sinta. Jangan diam saja. Aku ini suamimu. Aku yang mencari uang membiayai hidupmu. Kamu pikir kamu bisa hidup enak tanpa uang dariku? Cepat pulang sekarang juga ke Wonokromo. Kalau kamu tidak pulang malam ini juga aku akan mencari dirimu sampai dapat dan kamu akan menyesal telah membuatku marah besar," ancam Mas Danang dari seberang sambungan telepon. Ibu mertuaku langsung merebut telepon genggam itu dari tanganku. Beliau mendekatkan telepon genggam itu ke mulut beliau. "Sinta ada bersama ibu di Sidoarjo sekarang, Danang. Ibu yang membawa istrimu pergi dari rumah kontrakan itu. Dan kamu tidak perlu mengancam istrimu. Kalau kamu merasa hebat, datang saja ke rumah ibu malam ini juga. Ibu menantangmu datang ke sini," kata ibu mertuaku dengan nada suara yang sangat keras dan penuh amarah. Suasana di ujung telepon tiba-tiba menjadi sangat hening. Mas Danang pasti sangat terkejut mendengar suara ibunya. Dia pasti tidak menduga bahwa ibunya lah yang membantuku mengemasi barang-barang dan membawaku kabur ke Kabupaten Sidoarjo. "Ibu, kenapa ibu ikut campur urusan rumah tanggaku? Ini urusanku dengan istriku, Ibu. Ibu kembalikan Sinta kepadaku. Aku akan menjemputnya malam ini juga ke Sidoarjo,"
jawab Mas Danang dengan nada suara yang mulai panik. Silakan datang ke sini kalau kamu berani. Tapi ibu pastikan malam ini kamu tidak akan bisa menyentuh seujung rambut pun dari tubuh istrimu. Ibu sudah menyiapkan laporan untuk polisi jika kamu berani berbuat kasar di rumah ini. Ancam ibu mertuaku lalu langsung menekan tombol merah untuk mematikan sambungan telepon. Ibu mertuaku meletakkan telepon genggam itu di atas kasur. Beliau menatap wajahku yang masih sangat ketakutan. Kamu bersiap-siap Sinta. Suamimu pasti akan datang ke sini dalam waktu 1 jam lagi. Perjalanan dari Wonokromo ke Waru Sidoarjo tidak terlalu jauh kalau malam hari. Kamu harus berdiri di samping ibu. Kamu harus tegas malam ini. Ini adalah saat penentuan nasibmu, pesan ibu mertuaku kepadaku. Aku menganggukkan kepala. Aku berjalan ke kamar mandi untuk membasuh wajahku. Luka lebam di pipiku masih sangat terlihat jelas dan berwarna ungu gelap. Namun rasa nyerinya sudah sedikit berkurang berkat kompres air hangat dari ibu mertuaku tadi sore. Setelah membasuh wajah, aku berjalan ke ruang tamu. Aku duduk berdampingan dengan ibu mertuaku di kursi kayu jati tua milik keluarga beliau. Benar saja. Sekitar 1 jam kemudian aku mendengar suara deru mesin mobil yang sangat aku kenal. Mobil milik Mas Danang berhenti tepat di depan pagar halaman rumah tua ini. Suara pintu mobil dibanting dengan sangat keras memecah kesunyian malam di perkampungan Waru Sidoarjo. Langkah kaki yang tergesa-gesa dan berat terdengar mendekati pintu depan rumah. Tok, tok, tok. Pintu depan diketuk dengan sangat keras berulang kali. Mas Danang sama sekali tidak mengucapkan salam. Dia terus menggedor pintu kayu itu tanpa henti. Buka pintunya ibu. Buka pintunya. Aku tahu Sinta ada di dalam. Teriak Mas Danang dari luar rumah. Ibu mertuaku berdiri dari kursi. Beliau memberi isyarat kepadaku untuk ikut berdiri di belakang beliau. Ibu mertuaku berjalan mendekati pintu depan lalu memutar kunci pintu. Beliau membuka pintu itu lebar-lebar. Mas Danang berdiri di teras rumah. Wajahnya merah padam penuh amarah. Kemeja kerjanya terlihat sangat kusut dan berantakan. Dia melihatku berdiri di belakang ibunya. Matanya langsung melotot tajam ke arahku. Sini kamu Sinta. Berani kamu melaporkan urusan rumah tangga kita kepada ibuku. Kamu mau membuat aku terlihat buruk di depan keluargaku sendiri. Ayo cepat kemasi barangmu dan ikut aku pulang sekarang juga. Teriak Mas Danang sambil mengulurkan tangan kanannya mencoba menarik lengan bajuku. Namun sebelum tangan Mas Danang menyentuh tubuhku ibu mertuaku langsung menepis tangan anaknya itu dengan sangat keras. Jangan berani menyentuh tubuh Sinta di rumah ibu Danang, bentak ibu mertuaku sangat lantang. Beliau berdiri menghalangi tubuhku dengan tubuh beliau sendiri. Ibu minggir. Aku berhak membawa istriku pulang ke rumahku. Dia adalah tanggung jawabku. Balas Mas Danang berusaha memaksa masuk ke dalam ruang tamu. Tanggung jawab macam apa yang memukul wajah istrinya sampai memar biru dan membengkak seperti itu Danang? Tanggung jawab macam apa yang membiarkan istrinya kelaparan dan sakit demam tinggi, tapi malah dihukum dengan tamparan? Kamu bukan suami yang bertanggung jawab. Kamu adalah laki-laki yang tidak punya perasaan. Teriak ibu mertuaku sambil menunjuk lurus ke arah wajah Mas Danang. Mas Danang terdiam mendengar bentakan ibunya. Dia melirik ke arah wajahku. Aku sengaja tidak memakai masker kain hitamku malam ini. Aku membiarkan Mas Danang melihat dengan jelas hasil perbuatannya semalam. Pipiku yang memar dan bibirku yang robek menjadi bukti kejahatannya. Aku mengumpulkan semua sisa keberanian di dalam hatiku. Aku melangkah maju 1 langkah berdiri sejajar dengan ibu mertuaku. Aku menatap mata Mas Danang dengan pandangan yang sangat berani. Aku tidak menundukkan kepalaku lagi. Aku tidak akan pernah mau pulang bersamamu Mas Danang. Mulai malam ini aku bukan lagi istrimu, kataku dengan suara yang sangat jelas dan tegas. Aku tidak menangis sama sekali saat mengucapkan kalimat itu. Mas Danang terkejut mendengar ucapanku. Dia memandangku dengan tatapan tidak percaya.
Dia selalu menganggapku sebagai istri yang lemah dan akan selalu menuruti perintahnya. Dia tidak menyangka aku berani melawannya secara langsung. Kamu bicara apa, Sinta? Kamu jangan berani macam-macam. Kamu tidak punya pekerjaan. Kamu tidak punya uang tabungan yang banyak. Kalau kamu meninggalkan aku, kamu mau makan dari mana? Kamu tidak akan bisa hidup tanpa uangku. Balas Mas Danang mencoba meremehkan keputusanku. Aku tersenyum tipis mendengar ancamannya. Allah selalu memberikan jalan rezeki bagi hambanya yang mau berusaha, Mas Danang. Sebelum kamu menjadi manajer pabrik dengan gaji besar, aku yang membantumu mencari uang makan sehari-hari lewat pesanan nasi kotak. Aku bisa bekerja lagi dari awal. Aku lebih memilih makan nasi dengan garam daripada harus makan daging enak, tapi setiap hari wajahku dipukul dan tubuhku disiksa oleh laki-laki sepertimu. Jawabku dengan suara yang sangat mantap. Aku menyebut nama Allah di dalam hatiku memohon kekuatan. Dan asal kamu tahu, Danang, Sinta akan tinggal bersama ibu di rumah ini. Ibu yang akan memberikan dia modal untuk membuka usaha catering makanan. Ibu lebih memilih Sinta daripada anak kandung yang berbuat jahat seperti kamu. Tambah ibu mertuaku menyambung perkataanku. Wajah Mas Danang seketika berubah menjadi sangat pucat. Dia kehilangan semua kesombongannya. Dia menyadari bahwa dia sudah kehilangan kendali penuh atas diriku dan kehilangan dukungan dari ibunya sendiri. Dia berdiri mematung di teras rumah. Mulai besok pagi aku akan pergi ke pengadilan agama di Sidoarjo. Aku akan mengurus surat cerai kita secara resmi, Mas Danang. Kamu tunggu saja surat panggilan dari pengadilan, kataku menutup semua pembicaraan kami. Tanpa menunggu balasan dari Mas Danang, aku dan ibu mertuaku langsung memundurkan tubuh kami ke dalam rumah. Ibu mertuaku menarik gagang pintu dan menutup pintu kayu itu dengan sangat keras. Kami mengunci pintu itu dari dalam. Dari balik pintu aku mendengar suara Mas Danang memanggil-manggil namaku dan nama ibunya. Suaranya tidak lagi terdengar marah. Suaranya terdengar bergetar seperti orang yang sedang memohon dan menangis. Sinta, tolong buka pintunya. Maafkan aku, Sinta. Aku hilaf semalam. Aku janji tidak akan memukulmu lagi. Ibu, tolong bantu aku, Ibu. Aku tidak mau bercerai dengan Sinta, teriak Mas Danang sambil mengetuk pintu rumah berulang kali. Namun aku dan ibu mertuaku sama sekali tidak mempedulikan tangisannya. Kami berdua berjalan menjauh dari pintu menuju ruang makan di bagian belakang rumah. Penyesalan Mas Danang datang sangat terlambat. Tamparan yang mendarat 7 kali di wajahku telah menghancurkan rasa cintaku kepadanya sampai tidak tersisa sedikit pun. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan sangat damai. Aku mengurus perceraianku di pengadilan agama Sidoarjo. Proses perceraian berjalan sangat lancar tanpa ada hambatan karena Mas Danang tidak berani datang ke persidangan setelah ibu mertuaku mengancam akan melaporkan kasus pemukulan itu ke polisi. Sesuai dengan janji beliau, mantan ibu mertuaku memberikanku modal untuk membuka usaha catering pesanan makanan. Alhamdulillah usaha cateringku di daerah Waru Sidoarjo berkembang sangat pesat. Banyak pekerja pabrik di sekitar tempat tinggal kami yang berlangganan makan siang dari dapurku. Aku bisa menyewa beberapa orang tetangga untuk membantuku memasak setiap pagi. Aku terus tinggal bersama mantan ibu mertuaku di rumah tua itu. Hubungan kami tidak lagi seperti mertua dan menantu. Kami hidup saling berdampingan seperti anak dan ibu kandung sendiri. Beliau adalah penolong sejati yang dikirimkan oleh Allah untuk menyelamatkan nyawaku dari laki-laki yang salah. Luka lebam di wajahku sudah lama sembuh dan hilang tanpa bekas. Namun pelajaran dari kejadian itu tidak akan pernah hilang dari ingatanku. Aku belajar bahwa seorang wanita berhak menentukan keselamatan tubuhnya sendiri. Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan sebuah tindakan kekerasan. Dan aku berhasil keluar dari mimpi buruk itu dengan berani. Tamat.